Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturrahman dari kelas 12 TKJ3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya yang berjudul penerapan routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 2 di jaringan internet SMKN 1 Delanggu. Alasan saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu routing dinamis dan bagaimana cara kerjanya apabila menggunakan routing protokol RIP versi 2. Kita menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang saya memilih judul ini yaitu sebagai berikut. Pada proyek ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kerja routing dinamis dalam jaringan komputer dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan protokol RIP versi 2. Router merupakan sebuah alat yang berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda agar bisa melakukan komunikasi antar device di dalam jaringan tersebut. Router bekerja dengan cara menentukan jalur yang akan dipilih untuk mengirim paket-paket data dari sumber ke tujuan. Proses pencarian dan penentuan jalur inilah yang disebut routing. Sedangkan sekumpulan aturan yang bekerja untuk menentukan dan menjalankan proses disebut routing protokol. Kemudian kita menuju ke batasan masalah. Batasan masalah proyek saya yaitu sebagai berikut. Pertama, proyek ini hanya menjelaskan routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 2. Yang kedua, penerapan routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 2 di jaringan internet SMKN 1 Delanggu. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan proyek saya yaitu untuk mengetahui jaringan komputer yang menggunakan protokol routing RIP versi 2 dan cara menerapkannya pada jaringan internet di SMKN 1 Delanggu. Kemudian manfaat dari pembuatan proyek ini yaitu pertama, memberikan kemudahan administrasi untuk perubahan baik penambahan maupun pengurangan device di dalam jaringan. Kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan RIP versi 2 pada suatu jaringan komputer sehingga bisa didapat metode pembagian beban yang lebih baik. Kemudian kita menuju ke bab 2 yaitu rancangan produksi. Waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan tentunya dilaksanakan di SMKN 1 Delanggu dengan bimbingan secara langsung oleh Bapak atau Ibu Guru produktif yang sudah ditunjuk oleh pihak sekolah. Kemudian kita ke bab 3 yaitu rancangan sistem. Gambar kerja proyek saya yaitu seperti berikut. Kemudian proses pengerjaannya yaitu pertama mempelajari materi, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian ketiga, mendownload software yang dibutuhkan untuk project work. Yang keempat, menginstal mikrotik sekaligus menginstal kemunya. Yang kelima, membuat topologi di GNS3. Yang keenam, mengkonfigurasi semua mikrotik dan mengkonfigurasi semua IP kliennya. Yang terakhir yaitu pengujian atau testing. Kemudian hasil yang dicapai yaitu setelah mengkonfigurasi masing-masing router dan men-setting IP address dan gateway pada PC, kemudian setting IP network yang terhubung ke kaki router secara langsung, diikuti dengan prefix IP tersebut. Setelah semua selesai dikonfigurasi, coba lakukan uji koneksi antar PC, misalkan PC1 ping ke PC4. Setelah itu, untuk memastikan apakah proses routing RIP sudah benar-benar berjalan, coba disable salah satu interface di salah satu router yang merupakan jalur yang dilewati IP address tersebut. Jika PC tersebut masih bisa koneksi, itu berarti bahwa proses routing dinamis menggunakan protokol RIP sudah benar-benar berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita ke bab 4 yaitu proses produksi. Flowchart proyek saya yaitu seperti berikut, di mana kita menginstal mikrotik terlebih dahulu, kemudian melakukan konfigurasi mikrotik. Setelah melakukan konfigurasi, kita mengkonfigurasi IP kliennya, kemudian
mengkonfigurasi network RIP-nya. Setelah itu kita testing kedua-duanya. Apabila sudah bisa, kita tes jalur. Apabila repli berarti berhasil. Kemudian kita menuju ke proses produksi. Pertama, kita instalasi MikroTik terlebih dahulu pada VirtualBox. Kemudian membuat topologi pada aplikasi GNS3. Setelah itu, kita melakukan konfigurasi pada setup router dan PC. Setelah itu, kita melakukan pengujian atau testing. Apabila sudah berhasil, akan muncul sebagai gambar seperti gambar berikut. Kemudian pengembangan atau tindak lanjut. Setelah pembuatan tugas akhir dengan judul penerapan routing dinamis menggunakan protokol RP versi 2 dalam jaringan Inter di SMK Negeri 1 Delanggo, penyusun dapat melakukan bagaimana cara men-setting MikroTik. Kebanyakan orang menganggap men-setting MikroTik susah dimengerti. Namun, jika benar-benar memperhatikan bagaimana cara men-setting MikroTik dengan baik, maka mudah dimengerti. Dalam melaksanakan uji kompetensi ini, penyusun dapat mengembangkan bakat, kemampuan, serta minat, dan dapat mempraktekkan secara langsung. Setelah pembuatan tugas akhir ini, maka penulis berencana untuk mengembangkan produk ini agar dapat lebih bermanfaat dan memiliki daya guna yang luas. Penulis melakukan konfigurasi antar router dan PC agar bisa saling terhubung. Apabila sudah bisa saling terhubung, maka kerja routing dinamis menggunakan protokol RFI versi 2 dapat berjalan dengan baik. Kita menuju ke bab terakhir, yaitu bab 5, kesimpulan. Berdasarkan project work yang penulis kerjakan, penulis memberi kesimpulan bahwa dengan adanya routing dinamis, RFI versi 2 bisa mencari jalur lain untuk sampai ke klien saat salah satu router diputuskan. Dan RFI versi 2 ini memberikan kemampuan-kemampuan baru dibanding protokol routing dinamis lain. Pada project work ini, penulis juga mampu menyusun setiap langkah-langkah proses pengerjaan dan mampu memahami langkah demi langkah pada setiap proses pengerjaannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.